Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Nama saya Di Mustafa dari program studi Etnom Psikologi dengan nomor induk mahasiswa 1814035.007. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bayu Arsyadi Putra MSN. Di video ini saya akan sedikit membahas mengenai rancangan undang-undang yang sedikit berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Karena menurut saya ini suatu yang unik untuk dibahas, yakni mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Sebelumnya teman-teman ketahui di negara kita banyak banget memiliki nilai-nilai kebudayaan tradisional yang meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat karena kita merupakan di negara kepulauan. Perlu ketahui yang semacam ini semakin lama akan kalah dalam persaingan dengan berkembangan sistem pengetahuan dan hal-hal yang sistemnya sudah modern. Budaya tradisi kita mulai tersingkirkan dengan perkembangan zaman. Namun saat ini ada rancangan undang-undang yang masuk dalam hak kekayaan intelektual mengambil peran ciri khas kebudayaan tradisional yang sudah lama melekat di masyarakat guna untuk mendapatkan perlindungan, yakni pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau EBT. Akan saya jelaskan mengenai pengetahuan tradisional dan EBT itu tadi dalam sebuah buku Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional. Itu merupakan termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide gagasan atau penemuan kelompok masyarakat suatu negara. Lingkupnya seperti berbasis tradisi, karya artistik, pertunjukan, desain, merek, nama, dan simbol yang semua kreativitas berbasis tradisi lainnya. Mungkin menurut saya itu lebih masuk ke folklore ya, atau tradisi lisan seperti itu. Mungkin secara umumnya sering dengan perkembangan lebih menunjuk kepada karya teknologi lokal dan pribumi maksud saya. Kemudian untuk ekspresi budaya tradisionalnya itu mengenai pada bidang seni, baik musik, tari, cerita rakyat, ritual, dan lain sebagainya. Intinya ekspresi budaya tradisional itu karya-karya mendapatkan hak cipta dan merek. Kemudian untuk persamaannya dari kedua itu pastinya yang memiliki nilai-nilai tradisional dan digunakan oleh suatu generasi, kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dalam suatu daerah tertentu. Kelanjutannya, di mana Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta itu pada tahun 2014, Undang-Undang Paten pada tahun 2016, dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2016. Jadi sebenarnya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu sudah dibuat dari WIPO. WIPO itu sendiri merupakan dari World Intellectual Property Organization. Dengan adanya beberapa aturan serta memiliki beberapa batasan terkait dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu tadi. Kemudian di Indonesia sudah juga membuat aturan mengenai dua unsur tadi yang diperuntukkan untuk lingkup di wilayah Indonesia itu sendiri. Namun sayangnya aturan itu masih dalam bentuk draft, yang berarti masih ada kesenjangan dan adanya pro dan kontra dari beberapa kalangan berkenaan dengan hubungan antara hukum, hak kekayaan intelektual dan dengan pengetahuan tradisional menimbulkan isu. Sebenarnya bagaimana kedudukan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perlindungan pengetahuan tradisional ini? Adanya menyatakan bahwa hukum hak kekayaan intelektual tidak cocok untuk mengatur pengetahuan tradisional dengan alasan bahwa hak kekayaan intelektual sifatnya individual dan pengetahuan tradisional sifatnya komunal. Jadi karena hukum hak kekayaan intelektual tersebut diciptakan oleh suatu kebijakan, maka sebenarnya sebenarnya tergantung bagaimana kebijakan hukum hak kekayaan intelektual tersebut agar hukum tersebut di satu sisi melindungi pemegang hak kekayaan intelektual dan di sisi lain juga melindungi pengetahuan tradisional itu tadi. Kemudian pada masuk ekspresi budaya tradisional atau EBT. Yang ini juga biasa disebut mencakup bentuk berwujud maupun tidak berwujud, di mana budaya dan pengetahuan tradisional dieksperkan benar.
Terdapat 3 syarat agar dapat terlindungi serta ekspresi berwujud menurut WIPO. Nah, kemudian Indonesia juga mengatur ekspresi budaya tradisional itu. Mengapa? Bersama pengetahuan tradisional ke dalam suatu peraturan khusus dari aturan draft yang dibuat Indonesia. Dengan draft, WIPO memiliki definisi yang sama ternyata. Dalam upaya pembuatan peraturan khusus ini, Indonesia menunjukkan akan memberikan positive protection kepada ekspresi budaya tradisional, karena pemerintah akan mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, melestarikan, dan sekaligus melindungi ekspresi budaya tradisional itu. Pemerintah juga akan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan ekspresi budaya tradisional dan memberikan kerangka kebijakan pengelolaan ekspresi budaya tradisional. Jadi harapannya semoga aja rancangan undang-undang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini dapat segera disahkan agar adanya ketentuan-ketentuan baru dalam legislasi hak kekayaan intelektual ini menjadi sangat penting dalam rangka perlindungan karya-karya tradisional tersebut. Ini merupakan suatu kegelisahan buat seniman-seniman, khususnya seniman tradisional, dan juga saya sendiri sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang kesenian etnis atau tradisi mengenai hal ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.